Halo, jumpa lagi dengan Miss Yenti malam ini. Ini udah episode kelima ya anak-anak. Apa kabar hari ini? Harapan Miss kalian semua dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu ya. Malam ini Miss akan mendongeng sebuah dongeng yang berasal dari negeri Thailand. Kita tahu bahwa Thailand mempunyai julukan sebagai negeri gajah putih. Nah, yang Miss mau sampaikan malam ini adalah asal mula mengapa negeri itu disebut sebagai negara gajah putih atau negeri gajah putih ya. Nah, pada kesempatan malam ini Miss mau tanya dulu anak-anak, hari ini bagaimana di sekolah? Apakah kalian senang? Harapan Miss kalian selalu happy ya di sekolah, karena itu adalah modal utama untuk kita bisa menerima semua pembelajaran dengan baik. Kita harus happy dulu, kita harus bahagia, kita harus sukacita dulu, supaya kita juga bisa menerima setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Jadi kita senang dulu dengan sekolah kita, baru kita bisa buka pikiran kita, buka hati kita untuk menerima pembelajaran ya anak-anak. Nah, malam ini anggap aja dongeng dari Miss adalah rewards buat kalian, karena kalian hari ini sudah seharian belajar dengan tekun, dan juga kalian sudah memberikan hasil yang terbaik buat papa mama di rumah juga tentunya. Nah, anak-anak sudah siap dengarkan dongeng dari Miss? Kalau sudah siap-siap, sudah cuci kaki, sudah makan malam juga. Terus Miss minta maaf karena 2 malam kemarin dongengnya Miss agak terlambat. Bahkan bukan agak terlambat, tapi memang terlambat karena masalahnya di jaringan internet. Jadi agak susah loading ketika Miss upload ke YouTube. Nah, malam ini mudah-mudahan dongengnya bisa hadir tepat waktu seperti janji Miss setiap pukul 8 malam di weekdays dan setiap pukul 9 malam di weekend. Jadi ada mundur 1 jam untuk di weekend, supaya kalian juga happy kalau weekend. Jadi boleh tidur lebih lambat 1 jam. Mungkin ada yang mau nonton atau jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita mulai ya dongengnya. Judulnya adalah Legenda Gajah Putih, Dongeng Thailand. Dongeng anak dunia ya, yang Miss Yanti bacakan malam ini. Yang Miss bacakan malam ini adalah dongeng anak dunia. Jadi kalau kemarin kan masih kearifan lokal, asal mula Bukit Kelam. Hari ini mengapa ada legenda gajah putih? Miss akan bacakan dongengnya. Ratusan tahun yang lalu di negeri Thailand yang terkenal sebagai negeri gajah putih ini, sebelumnya wilayah ini tidak mempunyai binatang yang namanya gajah. Di hutan-hutan negeri tersebut tidak ada hewan tersebut. Gajah pada zaman itu di Thailand hanya sebuah binatang yang dianggap sebuah legenda dongeng saja. Sampai akhirnya sang maharaja negeri itu mengutus abdi kepercayaannya untuk pergi ke negeri lain hanya untuk membeli binatang atau hewan yang namanya gajah ini. Agar seluruh rakyat dan para pembesar negeri ini tahu bahwa gajah itu memang ada, bukan hanya sekedar kabar impian jempol saja. Jadi raja membeli gajah untuk membuktikan bahwa hewan ini betul-betul ada. Nah, raja berkata, "Belikanlah aku sejodoh atau sepasang gajah dan bawalah binatang dari negeri Nunjau di sana.
negeri kita tercinta ini, kita Sang Raja, Maharaja Thailand. Maka berangkatlah utusan Sang Maharaja itu ke negeri seberang, memikul tugas yang diperintahkan oleh kerajaan zaman itu. Dari sinilah ternyata cikal bakalnya Thailand menjadi negara yang terkenal dengan sebutan negara gajah putih. Demikianlah perjalanan untuk membeli sepasang gajah itu dimulai dengan melepas sauh berlayar kapal laut itu menuju negeri di seberang sana. Berhari-hari berlalu, apa yang ada ditunggu-tunggu Maharaja dan seluruh rakyat Thailand itu akhirnya datang juga. Sepasang atau sejodoh gajah yang gemuk dan sehat telah datang di negeri ini, Thailand. Namun kedatangan sang gajah terjadi pada malam hari atau sudah larut malam. Gajah-gajah itu tidak langsung dipamerkan kepada seluruh rakyat. Besok hari baru kalian bawa sepasang gajah itu untuk dipertontonkan kepada seluruh halayak negeri, perintah Sang Maharaja. Tetapi aku ingin seluruh abdi negeri, para pembesar negeri ini duluan yang melihat malam ini juga. Biar seluruh rakyat negeri ini tahu bahwa kita semua adalah orang yang berpengetahuan lebih banyak dari seluruh halayak ramai. Inilah titah atau perintah Sang Maharaja. Titah itu ditujukan kepada para menteri dan pembesar negeri untuk lebih dulu melihat binatang ini. Berkumpullah para pembesar serta para menteri atas perintah Sang Maharaja. Karena situasi malam yang begitu gelap gulita, maka para pembesar itu memerintahkan untuk dibuatkan obor-obor atau pelita untuk penerangan kala melihat sang gajah. Tetapi perintah itu ditolak oleh pawang gajah dengan alasan yang mereka kemukakan bahwa gajah akan mengamuk bila dikagetkan oleh cahaya yang tiba-tiba terang. Gajah adalah binatang raksasa yang begitu besar tenaganya. Bila mengamuk, pasti akan menghancurkan kandangnya. Itulah alasan sang pawang ketika didesak untuk dinyalakan pelita di lokasi kandang gajah tersebut. Sampailah seluruh pembesar kerajaan itu di tempat kandang gajah yang dibuat begitu kokoh dengan balok-balok besar yang kuat untuk menjaga gajah tersebut agar tidak lepas dari kandangnya. Namun, keadaan yang begitu gelap itulah yang akhirnya semua pejabat itu hanya dapat memegang bagian-bagian tubuh gajah saja. Mereka semua tidak bisa melihat gajah dengan jelas. Pejabat kerajaan yang dari bagian negeri sebelah utara yang pertama memegang bagian dari kaki paha gajah. Tidak salah lagi apa yang dikatakan orang selama ini. Memang benar, gajah itu besar sampai tanganku saja tak sanggup memeluknya, pikir pejabat itu dalam hatinya. Pejabat kerajaan dari negeri sebelah selatan maju dan memasukkan tangannya ke dalam kandang gajah tersebut untuk memegangnya. Ternyata kabar tersebut bohong adanya. Gajah hanyalah binatang yang kecil, namun sekeras tulang. Karena pejabat itu memegang gading gajah tersebut, sehingga hatinya berpikir binatang gajah tidak sebesar dan hanya sekeras yang dia rasakan. Maka majulah pejabat dari bagian negeri barat.
dan mengikuti langkah pejabat yang lain. Wah, besar sekali ini binatang gajah. Sampai tanganku tidak bisa menemukan ujung binatang ini. Teriak pejabat ini. Dan ternyata sang pejabat tersebut hanya memegang perut si gajah. Terakhir, giliran pejabat dari timur. Sang pejabat melangkah mendekati kandang gajah. Dan dia kemudian meraba-raba. Ternyata dia hanya meraba bagian ekor binatang itu. Wah, semua rekan pejabatku tidak ada yang benar kalau bicara. Gerutunya dalam hati. Gajah tidak besar juga, tidak pula keras. Setelah semua pejabat itu mendapat gilirannya, maka pulanglah para pembesar tersebut. Sesampai di rumah masing-masing, mereka telah ditunggu oleh halayak yang tidak sabar ingin mengetahui tentang bagaimana kabarnya binatang tersebut dari pejabat-pejabat tadi. Semua masyarakat sudah tidak sabar ingin mengetahui bagaimana bentuk dan rupa dari sang gajah yang menjadi idaman negeri Thailand kala zaman tersebut berlangsung. Maka berpidatolah sang pembesar, para menteri dan pejabat kerajaan itu di daerah pejabatannya masing-masing. Mereka berpidato dengan keyakinan dari apa yang mereka pikirkan tentang gajah yang hanya diraba saja, bukan melihat atau mengenal sebelumnya binatang tersebut. Semua pejabat dengan pengetahuan yang sedikit itu akhirnya menimbulkan salah paham antar rakyat. Rakyat yang berada dari belahan utara menceritakan gajah yang menurut pejabatnya demikian. Sementara rakyat dari belahan negeri selatan menceritakan gajah menurut pejabatnya bukan begitu. Juga dari barat dan timur juga berbeda. Tidak ada kesamaan dari seluruh pejabat yang memberitahu rakyatnya tentang sang gajah. Maka timbullah bentrok antara rakyat seluruh negeri membela keterangan yang telah disampaikan oleh para pembesar mereka masing-masing. Maharaja pun akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung malam itu. Disuruhnya seluruh halayak ramai negeri Thailand untuk berkumpul keesokan harinya di depan pendopo istana alun-alun kerajaan negeri. Tak hanya itu, sang maharaja memerintahkan seluruh pembesar, pejabat, dan abdi kerajaan untuk mempersiapkan acara besok harinya. Pagi-pagi buta sekali, berbondong-bondong seluruh rakyat negeri kerajaan itu menuju pendopo istana untuk menyaksikan sepasang gajah yang dibeli dari negeri seberang lautan, nun jauh di sana. Berkumandanglah perintah sang maharaja untuk membuka kandang gajah. Semua halayak rakyat negeri dapat melihat sang gajah binatang yang sangat besar dan gagah tersebut dengan mata kepala sendiri. Bukan kabar dari sang pembesar daerahnya yang bohong itu. Yang semalam, yang hanya tahu bentuk gajah dari meraba saja. Semua rakyat sangat kecewa terhadap pembesar-pembesar itu. Dan akhirnya, maharaja pun memecat seluruh pejabat yang sok pintar, yang pengetahuannya sedikit tetapi mengaku pintar daripada yang lain. Mulai saat ini, rawatlah sepasang gajah ini, kembang biakkan menjadi banyak dan terus banyak memenuhi seluruh negeri. Titah sang maharaja kepada seluruh rakyatnya. Dan maharaja pun berpesan supaya menjaga kedamaian antara sesama rakyat Thailand.
Jangan terjadi keributan antara saudara senegeri gara-gara berita dari pejabat yang tidak bertanggung jawab. Semenjak dari saat itu, negeri Thailand menjadi negeri kerajaan yang damai, aman sentosa, tak terdengar lagi keributan antar daerah dari satu negeri tersebut. Serta pada akhirnya kita mengenal Thailand sekarang dengan sebutan negeri Gajah Putih. Nah, anak-anak, sekian ya ceritanya untuk asal mula mengapa Thailand akhirnya disebut sebagai negeri Gajah Putih. Nah, siapa yang masih ingat di dalam cerita ini? Ya, Miss akan bertanya, ada berapa tokoh? Kemudian tokohnya itu siapa saja? Dan apa judul dari cerita ini? Jadi anak-anak nanti boleh di rumah menjawab. Miss tidak akan jawabkan, tapi anak-anak kemudian apa moral dari cerita ini? Mungkin kalau moral Miss akan sampaikan ya. Moralnya adalah sebaiknya ketika kita mendapatkan perintah baik dari papa, mama, atau guru di sekolah, ataupun ketika kita bekerja kelompok, kita dapat tugas, kita sebaiknya mempelajari tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan dengan teliti. Jadi kita nggak boleh asal-asalan, kita nggak boleh sok tahu, kita nggak boleh asal menjawab, atau kita kalau belum dapat jawaban yang tepat, kita nggak boleh menyebarkan dulu berita tersebut, karena itu akhirnya menjadi berita bohong yang akan merugikan kita sendiri. Ya anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pesan moralnya sebaiknya kalau ada apa-apa kita juga jangan bereaksi dulu. Jadi kita responnya adalah kita terima dulu, kita dengarkan dulu, kemudian kita harus lihat. Setelah kita lihat baru kita boleh merespon dengan apa yang kita dengar sebelumnya. Ya anak-anak, itu yang bisa Miss Yanti sampaikan malam ini. Semoga cerita malam ini, dongeng malam ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari peristiwa dongeng yang Miss bawakan malam ini. Itu saja yang Miss sampaikan untuk kisah malam ini untuk anak-anak. Semoga anak-anak juga senang mendengarnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan jangan lupa dari kemarin Miss selalu pesan, jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa untuk mengecek tugas-tugas untuk besok di sekolah. Itu saja yang bisa Miss Yanti sampaikan. Selamat malam ya anak-anak, sampai jumpa besok. See you tomorrow. Bye. Gajah tuh besar.